Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Kurniawati, nomor peserta 320221 002500, nomor pendaftaran 2021 305489, mapel PAI LPTK Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar di SDN Pasir Walang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, untuk sebelum memulai pelajaran, tadi siapa yang duluan hadir? Oh, Iqbal ya. Silakan sama Iqbal disiapkan. Tempat duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Rabbini ilman warzuqni fahman. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan doa setelah selesai. Dilanjut pembiasaan membaca surat pendek ya. Membaca surat Al-Kausar. Dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Coba tengok kanan kiri. Teman kalian ada nggak yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, anak Ibu rajin-rajinnya. Hari ini pada masuk semua. Nah, kita lanjut ke pembelajaran. Sebelum kita lanjut pembelajaran sekarang, coba Ibu mau mengulas dulu pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Risma, coba minggu kemarin tentang apa? Tentang nama-nama Allah yang baik. Tentang nama-nama Allah yang baik. Tentang nama-nama Allah yang baik. Yang kita pelajari ada berapa? Tiga. Tiga. Coba Risma, yang pertama apa? Al-Mumin. Artinya apa? Maha mematikan. Maha mematikan. Yang kedua, takim ya? Apa? Maha mematikan. Al-Hayyu. Maha hidup. Maha
Ada 3 nama-nama Allah yang kita pelajari minggu lalu. Yang pertama Al-Mu'min, Maha Memaafkan. Yang kedua Al-Hayyu, Maha Hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri. Alhamdulillah ya, anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah, sebelum kita mulai belajar biar semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar pelajaran 3 tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak bacaan dan gambar di PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis bahwa perilaku jujur, hormat kepada orang tua, dan patuh kepada guru sebagai cerminan akhlak mulia. Dan yang kedua, setelah diberikan pernyataan, peserta didik dapat menemukan perilaku jujur, hormat kepada orang tua, dan patuh kepada guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami sikap jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua. Dan yang keempat, dapat menampilkan sikap tersebut, yaitu perilaku jujur, hormat kepada orang tua, dan patuh kepada guru. Nah, adapun dalam Al-Quran, Allah mengajarkan untuk kita berbuat jujur. Coba ada yang tahu apa itu jujur? Ada yang tahu apa itu jujur? Coba. Jujur apa? Jujur merupakan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita berbicara harus sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh kita yang benarnya A, kita berbicara B, berarti itu tidak jujur. Coba, ada yang tahu jujur itu ada berapa macam? 3. Ada 3. Coba yang pertama, Jujur kepada Allah. jujur kepada Allah. Contohnya apa misalnya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi kita harus sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Meskipun orang lain tidak melihat, tapi kita tetap mengerjakan. Misalkan di sekolah sama ibu guru, misalkan sama ibu ditanya, Ajeng di rumah sholat subuh kak? Meskipun ibu tidak melihat, tapi Ajeng tetap melaksanakan. Tapi jangan sampai mengerjakan sesuatu karena takut ditanya sama Bu Desi, ya. Tapi jangan seperti itu. Tapi kita melaksanakan yaitu karena Allah. Yang kedua, jujur Terhadap diri sendiri. terhadap diri sendiri. Coba apa contohnya? Tidak mencontek saat ulangan. Tidak mencontek saat ulangan. Itu merupakan salah satu sifat percaya diri juga ya. Kalau kita tidak mencontek berarti kita sudah percaya diri. Wah, kita itu sudah bisa. Meskipun tidak bisa tapi berusaha tidak mencontek, baik ke buku ataupun ke teman. Yang ketiga, jujur Kepada orang lain. jujur kepada orang lain. Apa contohnya? Jika menemukan barang orang lain maka kembalikan. Jadi kalau misalkan di sekolah kita menemukan uang tapi bukan milik kita, sikap kita harus bagaimana? Mengembalikan. Tapi kita tidak tahu itu barang siapa. Coba Sebarkan. disebarkan atau bisa bilang ke ibu guru. Ibu, saya menemukan uang di sini. Nanti sama ibu guru kan dicari siapa yang kehilangan. Nah, untuk menjadi anak soleh juga selain jujur ada lagi, yaitu di gambar juga ada ya, jujur kepada Allah, yaitu kita melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah lain ya. Yang kedua, tidak mencontek kepada teman atau kepada orang lain. Nah, yang ketiga, seperti tadi kata Putri, kalau menemukan
sesuatu atau benda milik orang lain dikembalikan. Nah, dari sikap jujur itu kita akan mendapatkan buahnya ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan buahnya. Yang pertama, terhindar dari dosa. Terhindar dari dosa karena kita tidak memakan atau mengambil hak orang lain. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita bersikap jujur berbicara atau dari perbuatan, kita akan mendapat kepercayaan orang lainnya. Seperti halnya kalau kita selalu berbuat baik, orang lain akan berbuat baik pula kepada kita. Dan yang ketiga, orang jujur akan mendapat kemudahan di dunia dan di akhirat. Coba, maukah kita selalu berbuat jujur? Mau. Harus ya, anak-anak ibu harus selalu berbuat jujur dimanapun, mau terlihat dan tidak terlihat. Karena setiap amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Nah, yang kedua, yang termasuk perbuatan anak soleh yaitu sikap hormat kepada orang tua. Contohnya apa? Ridho. Kalau mereka ke sekolah Itu ya salah satunya. Kalau kita berangkat sekolah, kita harus bersalaman atau pamit dulu, jangan selonong boy. Kalau kita berangkat, orang tua malah ada yang tidak tahu ya karena kita tidak berpamitan. Bagus itu Ridho. Dan yang kedua, kalau bertemu guru harus bersalaman. ya ketika bertemu harus bersalaman. Itu contohnya hormat kepada guru. Itu hormat kepada guru ya. Nah, kalau kepada orang tua, coba di sini siapa yang sesudah sholat selalu mendoakan kedua orang tuanya? Semua ya, pada hafal kan doa kedua orang tua? Coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu juga merupakan salah satu cara kita menghormati orang tua dengan mendoakan mereka supaya mereka sehat ya. Yang selanjutnya, sikap patuh kepada guru. Tiara. Ketika bertemu dengan guru harus bersalaman. Iya, ketika bertemu guru kita bersalaman. Yang kedua, coba Rehan. mengerjakan tugas dari guru. Iya, mengerjakan tugas dari guru ya. Ketika guru menugaskan untuk misalkan disuruh sama ibu, coba kerjakan PR-nya di rumah, kalian mengerjakan. Itu merupakan salah satu sikap patuh kepada guru. Nah, ini juga ada beberapa, ada 10 cara-cara kita patuh kepada guru. Yang pertama, mendengarkan bimbingan dan arahan ya. Bimbingan atau penjelasan guru. Misalnya kalau di kelas guru sedang menerangkan, kita mendengarkan. Yang kedua, berbicara sopan santun. Coba di sini, kalau berbicara kepada guru kita harusnya seperti apa sih? Sopan ya, tidak berkata kasar. Yang ketiga, menghormati karya guru. Misalkan guru membuat apa, kita harus menghormatinya. Yang keempat, bersikap rendah hati kepada guru. Jadi tidak berbicara kasar. Bersikap rendah hati ya. Yang kelima, tidak mudah mengeluh dalam mengerjakan tugas. Coba contohnya seperti apa? Misalkan kata ibu guru memberikan tugas terlalu banyak, kalian suka mengeluh gak? Ya bagus ya, jangan mengeluh karena setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan guru itu untuk kebaikan kita. Yang keenam, sabar dalam mempelajari ilmu.
sini masih ada yang suka males gak untuk sekolah? Enggak. Semangat ya, apalagi sekarang lagi pandemi. Kemarin kalian sekolahnya cuma melalui WA ya, daring. Alhamdulillah sekarang kalian sudah bisa tatap muka. Jadi harus dipergunakan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, mohon izin ketika ada keperluan meninggalkan kelas ya. Kalau di kelas ada ibu guru di depan sedang duduk, ibu mau ke WC, kalian harus izin dulu. Meskipun gurunya lagi di kantor, tapi kalian tetap meminta izin. Yang kedelapan, mengamalkan ilmu yang diajarkan guru. Seperti hanya di PAI ya. Kemarin kan kita belajar tentang nama-nama Allah yang baik. Itu ada yang itu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Itu bisa dipraktekkan di rumah. Jadi kalian harus bersikap mandiri. Udah kelas 5, kalian harus sudah mandiri di rumah. Tidak perlu selalu dibantu orang tua. Malah kalian yang harus selalu membantu ya. Udah kelas 5. Di sini siapa yang udah masih punya adik yang kecil? Banyak ya. Gimana, suka membantu nggak di rumah? Suka. Bagus ya. Yang ke-9, mendoakan kebaikan guru ya. Selain kalian mendoakan kedua orang tua, sesudah sholat kalian juga mendoakan guru. Yang ke-10, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi kalau ada tugas diselesaikan dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas kelompok, dan sama ibu akan dibagi kartu. Ya, dibagi kartu, nanti dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3. 3 ya. Coba silakan diajukan nomor yang sudah ibu berikan. Oke, ajukan ke atas semua. Ke atas ya. Silakan yang dapat nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 dengan nomor 2, dan nomor 3 berkumpul dengan nomor 3. Kelompok 3. Ya baiklah, silakan. Nah, ini ada tugas LKPD. Ini ada nama kelompoknya. Kelompok berapa nanti ditulis, kemudian anggotanya. Ya, siapa aja. Nah, ini yang didiskusikannya ada 3 seperti yang dipelajari tadi. Yang pertama, sikap yang menunjukkan perilaku jujur. Yang kedua, sikap yang menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua. Dan yang ketiga, sikap yang menunjukkan perilaku sopan kepada guru. Nah, silakan ya. Sekarang LKPD-nya sama ibu dibagikan. Dikasih waktu 15 menit ya. Cukup kan 15 menit? Silakan untuk bekerja sama.
silakan untuk menyelesaikan diskusinya. Udah? Kelompok 1 sudah menyelesaikan tugasnya. Silakan untuk ke depan untuk menyampaikan hasilnya. Nah, untuk perwakilan kelompok 1, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, itu untuk yang pertama ya, sikap yang menunjukkan perilaku jujur. Coba apa aja? Tidak meninggalkan kesalahan, membantu orang tua, berkata jujur kepada orang lain. Yang kedua, itu sikap yang menunjukkan hormat kepada orang tua. Tidak berkata kasar, membantu orang tua, mengasuh adik, berpamitan kepada orang tua. Yang ketiga, Bersalah. patuh kepada guru. Bersalaman ketika bertemu, mengerjakan tugas yang telah diberikan guru, tidak berbicara kasar kepada guru, berbicara sopan. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Kembali ke bangkunya. Ya, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Perwakilan kelompoknya. Coba dibacakan hasilnya. Yaitu sikap jujur ya. Apa aja? Harus mengerjakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak berbohong kepada orang lain maupun orang tua. Yang kedua, hormat kepada orang tua. Berpamitan mau berangkat sekolah, tidak membantah orang tua, mematuhi perintah orang tua, tidak berbohong kepada orang tua. Nah, yang ketiga, sopan santun, patuh kepada guru. Mengerjakan tugas dengan Apa aja? tidak membantah. Tidak membantah. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, berpamitan kepada orang tua ketika berangkat sekolah. Kalau pulang pun kita bukan berpamitan tapi bersalaman bahwa kita udah pulang. Yang ketiga, patuh kepada guru. Yang pertama, mengerjakan tugas. Yang kedua, tidak berbicara kasar. Nah, itu hasil diskusi kita hari ini. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Semua sudah mengerti sikap-sikap yang menunjukkan perilaku jujur, hormat kepada orang tua, dan juga sopan santun kepada guru. Baiklah, untuk jadi kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai materi cita-citaku menjadi anak soleh. Yang pertama, sikap jujur. Jujur itu apa? Kesesuaian antara perbuatan dan perkataan. Jujur itu ada 3. Yang pertama apa? Jujur kepada diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga, jujur kepada Allah. Nah, yang masih bagian dari kita menjadi anak soleh juga, yaitu hormat kepada orang tua. Yang ketiga, sopan santun kepada guru. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu akan mengadakan evaluasi di pembelajaran ini. Ya, tapi melalui Google Form. Jadi kalian bisa membukanya. Ibu akan share link Google Form-nya di grup WA dan kalian bisa mengisinya ya. Jika sudah selesai, kalian bisa memberitahu Ibu bahwa Ibu, saya sudah selesai mengerjakan tugasnya ya. Jadi Ibu bisa langsung memeriksa. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Nah, sekarang silakan untuk menyiapkan. Untuk menyiapkan, Ibu akan tunjuk tadi kelompok yang pertama ke depan, tadi kelompok 1 ya. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk menyiapkan doa mau pulang. Perwakilan kelompok 1. Sudah siap?